Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas RKS 2 pagi dengan saya Jessica Versia Krisimliala dengan NIM 433240143 dengan rekan saya. Ferawati Panjaitan dengan NIM 43324101048. Di sini kami akan memaparkan materi tentang risk assessment dalam mata kuliah manajemen risiko keamanan cyber. Di sini kami mengambil contoh PT Distribusi Voucher Nusantara Terbuka. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, identitas perusahaan. Perseroan didirikan pada tanggal 29 September 2003 dengan nama PT Distribusi Voucher Nusantara di Jakarta. Berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Distribusi Voucher Nusantara nomor 25 tanggal 29 September 2003 yang dibuat di hadapan Stefani Maria Lilianti, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Berikut kami paparkan juga identitas umum perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari risk assessment. Apa itu risk assessment? Risk assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis atau keamanan aset-aset penting dalam perusahaan. Proses ini membantu organisasi memahami potensi ancaman, menilai seberapa besar dampaknya, dan menentukan langkah mitigasi yang tepat guna meminimalisir risiko tersebut. Paparan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, menetapkan nilai untuk serangan pada aset. Pada tahap ini, kita menilai seberapa pentingnya suatu aset informasi terhadap kelangsungan bisnis. Semakin besar dampaknya, jika aset terganggu, maka semakin tinggi nilainya dalam skala 1-100. Aset informasi yang dipertimbangkan meliputi sistem digital, infrastruktur teknik informasi, data penting, dan layanan berbasis platform milik PT Diva. Aset informasi yang pertama, Pawon Pos, deskripsi, sistem kasir digital untuk UMKM berbasis KRIS BRI dengan nilai aset 95. Aset informasi yang kedua, platform Dolan dengan deskripsi sistem transaksi non-tunai di tempat publik dan edukatif dengan nilai aset 90. Yang ketiga, database mitra UMKM dengan deskripsi menyimpan data pribadi dan keuangan ribuan UMKM dengan nilai aset 88. Dan yang keempat, cloud infrastruktur dengan deskripsi sistem penyimpanan dan back-end semua platform Diva dengan nilai aset 94. Selanjutnya, aplikasi parkur dengan deskripsi aplikasi parkir berbasis AI dan pembayaran elektronik dengan nilai aset 85. Selanjutnya, mesin vending otomatis atau VM dengan deskripsi titik transaksi mandiri untuk top up kartu elektronik dengan nilai aset 80. Selanjutnya, layanan top up LRT Jabodetabek dengan deskripsi digitalisasi pembayaran transportasi publik dengan nilai aset 92. Dan yang terakhir, sistem kampanye motor listrik dengan deskripsi program digital edukasi dan sewa motor listrik untuk UMKM dengan nilai aset 70. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang daftar risiko teknis dan likelihood-nya. Likelihood berarti seberapa besar kemungkinan bahwa suatu aset akan mengalami gangguan, serangan, atau penyalahgunaan. Ini diukur dalam skala 0,1, kemungkinan kecil, hingga 1,0 yang merupakan kemungkinan sangat besar. Penilaian ini berdasarkan paparan risiko, nilai strategis aset, dan sejarah ancaman di industri. Nah, aset yang pertama ada Pawon Pos. Potensi risikonya, kebocoran data transaksi dan penyalahgunaan kris, vulnerability-nya, kelemahan dalam enkripsi data transaksi kris, serta kesalahan manajemen akses. Nilai likelihood-nya adalah 0,9. Aset yang kedua ada platform Dolan. Potensi risikonya, serangan DDoS dan kehilangan transaksi. Vulnerability-nya, infrastruktur server yang kurang kuat melawan DDoS, serta kesalahan implementasi failover. Nilai likelihood-nya 0,8. Aset yang ketiga, database mitra UMKM. Potensi risikonya peretasan data sensitif, vulnerability-nya, akses tidak sah ke data sensitif, serta kelemahan dalam kontrol akses dan enkripsi. Nilai likelihood-nya 0,85. Cloud infrastruktur, serangan ransomware APT. Vulnerability-nya kurangnya segmentasi data, potensi eksploitasi celah di sistem backup dan restore. Nilai likelihood-nya 0,9.
Aset berikutnya ada aplikasi parkour. Potensi risiko manipulasi sistem AI parkir. Vulnerability-nya kelemahan dalam algoritma AI, kurangnya pengamanan API, dan likelihood-nya 0,6. Aset berikutnya mesin vending otomatis dengan potensi risiko sabotase fisik atau malware dengan vulnerability sistem keamanan fisik yang lemah, serta potensi celah pada firmware dengan nilai likelihood 0,7. Aset berikutnya layanan top up LRT Jabodetabek dengan potensi risiko error saat jam sibuk, serta kegagalan integrasi dengan vulnerability kelemahan integrasi sistem, ketergantungan pada layanan pihak ketiga dengan nilai likelihood 0,6, dan serta aset yang terakhir sistem kampanye motor listrik. Potensi risikonya disinformasi atau penyalahgunaan platform dengan vulnerability kerentanan terhadap manipulasi media sosial dan kurangnya pengawasan konten dengan nilai likelihood 0,4. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, risk determination atau perhitungan risiko. Yang pertama, aset. Pawon pos dengan nilai 95 dikali likelihood 0,9 dengan hasil 85,5 dikurangin dengan kontrol 30%, yaitu 25,65 ditambah dengan 10% dengan skor risiko akhir 68,4. Yang kedua, platform dolan dengan nilai 90 dikali likelihood 0,8 dengan hasil 72 dikurangin dengan 20% kontrol, yaitu 14,4 ditambah dengan 10% dengan skor akhir 64,8. Yang ketiga, database mitra UMKM dengan nilai 88 dikali 0,85 dengan hasil 74,8 dikurangin dengan 20% kontrol, yaitu 14,94 ditambah dengan 10% dengan skor akhir 67,3. Yang keempat, cloud infrastruktur dengan nilai 94 dikali dengan likelihood 0,9 dengan hasil 84,6 dikurangin dengan 40% kontrol, yaitu 33,84 ditambah dengan 10%, yaitu skor akhir 59,2. Selanjutnya, aplikasi parkour dengan nilai 85 dikali dengan likelihood 0,6, yaitu 51 dikurangin dengan 10% kontrol, yaitu 5,1 ditambah dengan 10%, yaitu dengan skor akhir 51. Selanjutnya, mesin vending otomatis dengan nilai 80 dikali dengan likelihood 0,7, yaitu 56 dikurangin dengan 15% kontrol, yaitu 8,4 ditambah dengan 10%, yaitu dengan skor akhir 53,2. Selanjutnya, layanan top up LRT Jabodetabek dengan nilai 92 dikali dengan 0,6 likelihood sama dengan 55,2 dikurangi dengan 25% kontrol, yaitu 13,8 ditambah dengan 10%, skor akhirnya 46,9. Yang terakhir, sistem kampanye motor listrik dengan nilai 70 dikali dengan 0,4 likelihood dengan hasil 28 dikurangin dengan 10% kontrol, yaitu 2,8 ditambah dengan 10% dengan skor akhir 28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi kontrol. Kontrol risiko adalah upaya untuk mengurangi, mencegah, atau mendeteksi serangan. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada policies atau kebijakan. Ini adalah aturan dan prosedur tertulis. Yang kedua ada program. Ini adalah pelatihan, audit, atau sosialisasi. Dan yang terakhir ada teknologi yang merupakan alat sistem atau software. Di sini, saya akan mengidentifikasi kontrol atau pengendalian risiko. Yang pertama, asetnya ada Pawon Pos. Dengan kebijakan privasi data freeze dengan program serta program untuk UMKM dengan teknologi yang digunakan ada tokenisasi dan PCL DSS. Aset yang kedua ada platform Dolan dengan kebijakan SOP pemulihan bencana dengan program simulasi failover dengan teknologi yang digunakan firewall dan anti DDoS. Aset yang ketiga ada database mitra UMKM dengan kebijakan proteksi akses data dengan program audit data berkala serta teknologi yang digunakan ada enkripsi dan log audit.
Lalu aset yang keempat ada cloud infrastruktur dengan kebijakan SOP backup dan restore dengan program training DevOps serta teknologi yang digunakan ada IDS, IPS, ransomware cell. Berikutnya ada aplikasi parkour dengan kebijakan etika AI dan keamanan data dengan program pentest berkala serta teknologi yang digunakan secure API dan anomaly detection. Aset berikutnya ada mesin vending otomatis atau PM dengan kebijakan kontrol akses fisik dengan program pelatihan teknisi serta teknologi yang digunakan ada firmware lock serta sensor temper. Lalu aset berikutnya ada layanan top up LRT Jabodetabek dengan kebijakan perjanjian SLA serta program load test dan audit integrasi dengan teknologi yang digunakan sistem high availability dan yang terakhir ada aset sistem kampanye motor listrik dan kebijakan komunikasi digital dengan program edukasi lingkungan serta teknologi yang digunakan adalah dashboard pelaporan online. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penyajian data dari risiko skor tertinggi ke terendah. Tahap ini menyusun laporan akhir risk assessment berdasarkan hasil perhitungan dari risiko dengan skor tertinggi dan menentukan prioritas mitigasi. Ranking pertama, aset Pawonpos dengan skor risiko 68,4. Rekomendasi mitigasinya perkuat keamanan aplikasi, enkripsi kris, audit akses. Ranking kedua, database mitra UMKM dengan skor risiko 67,3. Rekomendasi mitigasinya proteksi enkripsi end-to-end, kontrol hak akses, dan audit reguler. Ranking ketiga, platform Dolan dengan skor risiko 64,8, rekomendasi mitigasinya terapkan auto failover, firewall, pelatihan penggunaan sistem. Ranking keempat, cloud infrastruktur dengan skor risiko 59,2, rekomendasi mitigasinya ransomware, shield, backup otomatis, dan segmentasi data. Selanjutnya, ranking kelima, mesin vending otomatis dengan skor risiko 53,2, rekomendasi mitigasinya lock firmware, proteksi fisik, infeksi teknis berkala. Ranking ke-6, aplikasi parkour dengan skor risiko 51,0, rekomendasi mitigasinya pengamanan API, pemantauan AI, autentikasi pengguna. Ranking ke-7, layanan top up LRT dengan skor risiko 46,9, rekomendasi mitigasinya audit integrasi sistem, SLA dengan mitra LRT, dan load testing. Ranking ke-8 atau yang terakhir, sistem kampanye motor listrik, skor risikonya 28,0, rekomendasi mitigasinya kontrol media sosial, filter disinformasi, dan edukasi publik. Demikian pemaparan risk assessment terhadap aset-aset digital utama PT Distribusi Voucher Nusantara terbuka. Harapan kami, hasil dari asesmen ini dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam menetapkan prioritas pengamanan aset informasi, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan kesiapan terhadap potensi ancaman cyber di masa depan. Akhir kata, terima kasih dan maaf atas kata-kata yang kami ucapkan, dan terima kasih atas kesempatannya.